Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita tiada apa-apanya di dunia ini tanpa kasih sayang, rahmat seluruhnya ya dari Allah. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama kalian di kelas 7 ya. 7 MTS. Kalian dari berbagai sekolah dasar dulu ya, dari berbagai daerah, dari berbagai provinsi ya, dari berbagai kabupaten kota, ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang di Jogja, ada yang luar Jogja, ada yang di Jawa, ada yang luar Jawa, berbeda-beda. Tetapi kita di sini dalam satu tujuan, yaitu untuk belajar ya. Selamat kalian yang sudah masuk ke MTS Taruna Al-Quran ya. Karena banyak sekali orang yang tidak diterima ya. Jadi kita senantiasa bersyukur. Untuk itu, maka karena sudah diterima di MTS Taruna Al-Quran, jadi saatnya untuk belajar sungguh-sungguh ya. Belajar sungguh-sungguh. Sekilas ya, kalau di Taruna Al-Quran itu pelajaran matematika untuk kelas 7 itu hanya 1 kali 1 minggu. Kenapa kok bisa hanya 1 kali 1 minggu? Karena memang fokusnya di Taruna Al-Quran itu adalah untuk menghafal Al-Quran. Tetapi walaupun hanya 1 kali 1 pekan, 1 minggu, kita akan belajar serius ya. Dan kemudian tidak ada tugas ya, bukan tugas, maksudnya tidak ada PR, jadi semuanya hanya belajar di satu pelajaran itu saja ya. Jadi tidak ada mengerjakan tugas waktu di kamar tentang matematika, enggak ya. Enggak. Jadi santai saja, walaupun serius tapi kita harus santai ya. Oke. Baik, itu pembukaan tentang bagaimana belajar di Taruna Al-Quran ya. Bagaimana belajar di Taruna Al-Quran. Oke, kita mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang bilangan ya. Bilangan. Oke, saya yakin di SD dulu sudah banyak mengenal ya, sudah banyak mengenal. Dan ini di pertemuan pertama ini kita hanya mengulang sedikit saja, dan mungkin ada tambahan beberapa yang baru ya. Nah, bilangan yang kalian kenal waktu dulu di sekolah dasar ya, apa saja atau apa itu bilangan ya? Apa itu bilangan? Ya. Apa itu bilangan? Apa itu bilangan? Kalau bahasa Inggrisnya bilangan itu numbers ya. Numbers. Oke. Numbers. Nah, atau ada juga mungkin yang bilang angka ya, angka. Apa perbedaan angka dan bilangan? Ada yang tahu? Nah, coba nanti diskusikan dengan teman-teman ya. Apa itu bilangan dan apa itu angka. Oke, bilangan adalah, bilangan itu cara manusia menentukan banyaknya benda ya, banyaknya benda. Oke, itu benda. Cara manusia menentukan banyaknya benda. Jadi, nah sedangkan angka itu adalah ini simbol dari bilangan itu sendiri ya, simbol dari bilangan. Oke, bilangan saya tuliskan bil saja ya, simbol dari bilangan. Contoh gini ya, contoh. Jadi cara manusia menentukan banyaknya benda. Oke, ya misalkan kita menentukan kopi itu ada 1,5 cangkir misalnya, kopi ada sebanyak 1,5 cangkir ya kan. Kita mengatakan 1,5 gelas ya, 1,5 gelas misalkan. 1,5 gelas. Nah, 1,5 gelas inilah yang disebut dengan bilangan. Oke. Nah, kemudian cara menyimbolkannya, simbol itu bentuk ya. Bentuk dari 1,5 gelas itu berarti 1,5 itu adalah bentuknya 1
1/2 gitu. Atau bisa juga 1,5 ya kan? Atau bisa juga 3/2 gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Misalkan ada 30 santri ya. Ada 30 santri. Ada 30 santri baru misalkan ya, santri baru. Nah, bilangan 30 ini kita simbolkan dengan 330. Oke, simbolkan dengan bilangan 330. Bisa juga disimbolkan dengan angka Romawi ya, X, X, X misalkan gitu kan. Atau dengan angka Arab misalkan ya, 30 gitu ya, 30. Benar ya? Arab begitu ya. Dan berbagai simbol-simbol yang lain. Nah, angka ini kalau simbol berarti setiap kebudayaan atau setiap negara atau setiap suku bangsa itu mungkin berbeda-beda. Tetapi yang disepakati oleh seluruh dunia, kita memakai simbol angka yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0 di sini ya. Dan bilangan 0. Oke, ini simbol yang disepakati. Bisa juga misalkan kita pakai yang Arab ya, misalkan 1 gitu kan, 2, 3 gitu kan, 4 ya, 5 gitu kan, 6 misalkan dia, 7, 8 gitu, mana 8 gimana gini ya, 9 itu ini, kemudian 10 ya. Benar nggak ya? Ya coba nanti kalian lihat lagi. Saya sudah lama nggak belajar bahasa Arab ya. Nah, tetapi yang disepakati menuliskannya adalah untuk semua orang. Jadi kalau kita menuliskan simbol yang simbol yang ini orang sudah pasti mengerti. Tapi kalau kita pakai simbol Romawi yang begini atau simbol Arab yang begini, belum tentu semua orang di dunia mengerti. Jadi kita pakai simbol yang ini ya. Oke. Itulah pendahuluan ya, apa itu bilangan dan apa itu angka. Oke, kita lanjut ya. Bilangan. Baik, bilangan. Tadi sudah disinggung sedikit. Nah, yang paling mendasar adalah bilangan, namanya bilangan asli. Asli. Kalau di bahasa Inggris kan namanya natural ya, natural numbers. Oke. Natural numbers. Asli, natural. Ya, alami, asli gitu ya. Kenapa? Kenapa disebut dengan bilangan asli? Jadi bilangan asli itu memang yang sehari-hari kita kerjakan, yang sehari-hari kita sebutkan, yang sehari-hari kita tuliskan, ya kan? Bilangan asli. Misalkan tadi ya, ada 30 orang ya, 30 orang. Kelas 7 misalkan ya, kelas 7. Ada juga misalkan kita menggunakan apa? Ini banyaknya siswa ya. Atau misalkan punya 2 gelas misalnya, punya 2 gelas gitu kan. Ada 2 gelas ada misalkan 3 buku misalnya, 3 buku. Gitu kan? Bahkan kita juga memakai bilangan asli itu pada pada simbol urutan ya, urutan kelas. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Kemudian kita juga pakai juga bilangan asli itu di jam misalkan. Sekarang jam berapa itu? Jam 8.07 misalkan ya. Ini juga memakai bilangan asli ya, 8.07. Kemudian kita juga sering menggunakan bilangan asli di menyebutkan banyaknya apa yang kita punya ya, seperti itu. Oke. Nah, bilangan asli itu natural numbers disimbolkan dengan N ya. Oke, simbol N-nya agak sedikit unik ya, cara menuliskannya N seperti itu. Bilangan asli itu isinya siapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya.
Nah, simbol titik 3 di sini dan seterusnya. Maknanya apa? Maknanya dia terus berlanjut dan tidak ada henti-hentinya ya. Siapa bilangan asli yang paling besar ya? Bilangan asli yang paling besar. Bilangan asli paling besar. Ada yang tahu bilangan asli yang paling besar? Nah, kita akan sulit ya. Bukan sulit, kita tidak bisa menyebutkan siapakah bilangan asli yang paling besar. Kenapa? Karena bilangan asli itu sifatnya dia tak terhingga ya, tak terhingga. Oke. Dia tak terhingga. Oke. Tak terhingga dan tak terbatas ya, tak terbatas. Jadi nggak ada batasnya dia. Oke. Banyak sekali nggak terhingga. Tidak dapat tapi dapat disebutkan. Dapat disebutkan. Tapi mau sampai kapan? Kan dia tak terhingga, ya kan? Kan dia tak terhingga. Oke, ini bilangan asli. Kita lanjut. Setelah bilangan asli, setelah kita punya bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ternyata kita memiliki permasalahan, ya kan? Contoh begini. Misalkan saya punya 2 gelas, ya, 2 gelas. Saya punya 2 gelas. Saya punya 2 gelas, oke. Kemudian gelas tersebut jatuh, ya kan? Gelas tersebut jatuh. Sehingga gelas tersebut jatuh dan pecah ya, dan pecah. Oke. Jadi ada berapa gelas saya sekarang? Jadi sehingga saya tidak memiliki gelas, ya kan? Tidak punya gelas. Nah, tidak punya gelas ini maknanya apa? Tidak punya gelas ini maknanya apa? Kalau dalam matematika dibilang saya punya 0 gelas. Ya. Jadi dalam matematika 0 itu merupakan suatu kepunyaan. Jadi bisa dinotasikan, bisa disimbolkan ya. Saya punya 0 gelas. Saya punya 0 gelas. Maka di mana bilangan 0 itu berada? Di sebelah sini. Ya kan? Di situ bilangannya berada. Oke? Nah, bilangan yang dimulai dari 0 ini disebut dengan bilangan cacah ya, bilangan cacah. Oke? Bilangan cacah atau kalau bahasa Inggrisnya ini whole. Whole. Bilangan cacah. Oke? Jadi bilangan cacah itu dia dimulai dari 0. Jangan lupa ya. Kalau bilangan asli tadi dimulai dari 1. Oke? Kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0. Oke. Lanjut lagi. Ada bilangan yang lain lagi, yaitu bilangan bulat ya. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat kalau bahasa Inggrisnya dia integers ya. Integers. Simbolnya nanti ini Z. Kenapa kok jadi Z nggak I ya? Z itu dari bahasa Jerman Zahlen. Ya, Zahlen itu bulat ya dalam bahasa Jerman, Zahlen. Oke, pakai simbol Z ini ya. Nah, bilangan bulat ini muncul ketika ada problem ingin menyatakan, misalkan saya ingin menyatakan suhu ya, misalkan suhu di katakan freezer ya, freezer tahu ya, atau kulkas itu, freezer sangat dingin ya, sangat dingin, oke. Nah, kalau kalian lihat suhu ya, misalkan termometer ya, nama alat pengukur suhu itu namanya termometer. Suhu di freezer sangat dingin. Berapakah suhunya? Apakah suhunya 10 derajat Celcius ya, atau 5 derajat Celcius? Ternyata tidak ya, ternyata tidak. Kalau 10 derajat Celcius dan 5 derajat Celcius ini dingin ya, ini dingin. Tapi kalau sangat dingin sangat dingin di sini artinya beku ya, artinya beku.
Kalau suhunya beku, suhu di freezer itu sehingga beku, maka suhunya itu berapa? Negatif ya, atau sangat rendah ya. Sangat rendah. Atau di bawah 0 ya kan? Di bawah 0 derajat. Oke. Di bawah 0 derajat Celcius. Nah, bilangan di bawah 0 derajat Celcius itu disimbolkan dengan negatif ya, negatif. Simbol dari negatif misalkan negatif 3 derajat Celcius gitu ya. Artinya suhunya di bawah 0 sejauh 3 derajat ya. Di bawah 0 sejauh 3 derajat. Oke. Sehingga kita tuliskan bilangan bulat itu Z ya, Zahlen itu adalah 0 di tengah-tengah, ke kanan dia ada 1 2 3 dan seterusnya. Kemudian ke kiri dia ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Hati-hati ya. Ingat, ini 0 ini tengah-tengah, semakin ke sini itu semakin kecil. Walaupun kelihatannya di sini bilangannya 3, negatif 3, bilangannya 3. Ke sini nanti negatif 2000. Ingat, dia semakin kecil. Ke kanan dia semakin besar. Oke. Dipahami ya, diingat-ingat. Ini hanya mengulang saja ya, mengulang sedikit. Pemanasan ya, pemanasan untuk belajar di MTS ya, di SMP, jenjang yang lebih tinggi dari sekolah dasar. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lanjut lagi bilangan yang lain ya. Muncul lagi permasalahan adalah seperti tadi di awal kita melihat yang ini ya. Kopi ada sebanyak 1,5 gelas. Wah, ini apa ini 1,5 ini? Ini apa ini maksudnya? Ya kan? Nah, ternyata ada bilangan yang tidak bulat ya kan? Ada bilangan yang tidak bulat seperti ini. Ada bilangan yang tidak bulat-bulat begini. Kenapa disebut dengan bulat? Karena dia pas. Tidak ada lebihnya, tidak ada kurangnya, tidak ada pecahnya ya, tidak ada pecahnya. Nah, muncullah bilangan yang lain yang dia ada pecahannya, ada pecahnya ya. Disebut dengan bilangan rasional ya. Disebut dengan bilangan rasional. Oke, bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu kita lihat. Bilangan rasional itu merupakan pembagian ya. Bilangan rasional itu adalah pembagian dari semua bilangan, pembagian dari bilangan bulat. Dari bilangan bulat. Maksudnya apa? Atau pecahan ya. Pembagian dari bilangan bulat. Misalkan gini, kan ini bilangan bulat kita punya tadi 1. Kalau kita punya bilangan bulat, bilangan bulatnya 1 dan bilangan bulatnya 2. 1 dibagi 2. Gitu ya. 1 dibagi 2 itu bagaimana? 1 dibagi 2 ini dituliskan dengan 1/2. Atau dituliskan juga dengan cara desimal ya, desimal. Kalian sudah belajar desimal kan ya? 0,5 gitu kan? 0,5. Nah, ini adalah bilangan rasional. Kenapa kok bilangan ini perlu? Karena memang diperlukan. Contoh, misalkan begini. Tinggi ya, tinggi badan misalkan. Tinggi badannya 170,3 misalkan. Artinya apa? 170 cm. Gitu ya, maknanya apa? 170 cm lebih 3 mm. Nah, ini ya. 170 cm lebih 3 mm. Gitu artinya. Jadi, bilangan rasional itu diperlukan untuk menuliskan yang seperti ini. Kalau kita menuliskan 170 cm lebih 3 mm kan kepanjangan. Cukuplah kita tulis 170,3 cm.
ya. Oke. Seperti itu. Nah, jadi muncul lagi yang namanya bilangan rasional. Dituliskan bilangan rasional itu simbolnya adalah Q ya. Simbolnya adalah Q. Oke. Simbolnya Q. Oke, simbolnya Q. Kenapa Q? Q itu dari bahasa Inggris artinya quotient ya. Quotient. Quotient itu artinya pembagian ya, pembagian. Oke. Pembagian atau juga pecahan ya. Oke. Jadi bilangan rasional itu disimbolkan dengan Q. Lantas bagaimana menuliskan bilangan rasional? Pertanyaannya kan begitu kan? Bisakah kita menuliskan bilangan rasional ini? Sama seperti kayak bilangan bulat tadi, bentuknya kan seperti ini. Atau sama seperti kayak bilangan cacah. Bisa seperti bilangan asli. Bagaimana cara menuliskannya? Apakah kita bisa menuliskan, mendaftarkan semuanya? Bilangan ya, sama dengan misalkan. Katakan 0 di tengah-tengah, ya kan? 0 di tengah-tengah. Setelah 0 siapa? 0,1. Wah, 0,2. Padahal di antara 0,1 0,2 ada juga, yaitu 0, berapa? 0,5 ya kan? 0,15 misalkan. 0,15. Di antara 0,15 0,2 ada lagi? Ada. Nah, terus bagaimana menuliskannya ya? Bagaimana menuliskannya? Nah, kita kan pertanyaannya, bagaimana menuliskan bilangan rasional? Oke. Nah, kita nggak akan bisa menuliskan atau menyebutkan semua bilangan rasional ya. Kita nggak bisa menyebutkan semua bilangan rasional. Jadi, kita tuliskan bilangan rasional itu seperti ini. Seperti namanya quotient, pembagian. Berarti bilangan rasional itu adalah pembagian dua buah bilangan bulat. Pembagian dua buah bilangan bulat. Saya ulangi ya. Bilangan rasional itu adalah pembagian dua buah bilangan bulat. Atau pakai kata-kata dulu. Bilangan rasional itu adalah pembagian dua buah bilangan bulat. Dua buah bilangan bulat. Atau dengan kata lain ini berbentuk pecahan ya, berbentuk pecahan. Nah, berbentuk pecahan. Nah, karena dia bentuk pecahan, maka pembilangnya tidak boleh 0 ya kan? Pembilangnya penyebutnya tidak 0 ya. Penyebutnya tidak 0. Di mana penyebutnya tidak 0. Penyebut itu yang di bawah ya. Penyebutnya tidak 0. Kenapa nggak boleh 0? Oke. Misalkan gini nih. 1000 dibagi 0. Apa bedanya 1000 dibagi 0 dan 0 dibagi 1000? Apa perbedaannya nih? Perbedaan antara 1000 dibagi 0 dan 0 dibagi 1000. Kita ingin melihat kenapa tidak boleh 0 ya. Penyebut tuh yang di bawah sini kan. Pertama yang ini ya. 0 dibagi 1000. 0 dibagi 1000. Katakan saya punya 0. Misalkan saya punya 0. 0 apa misalkan? 0 buku ya. Ingin diberikan ke 1000 orang. Ingin diberikan ke 1000 orang. Oke. 1000 orang. Maka masing-masing orang tersebut, masing-masing orang mendapatkan berapa buku? 0 buku. Ya kan? Mendapatkan 0 buku. Ini untuk yang ini 0 dibagi 1000. Sekarang yang 1000 dibagi 0. Kita balik ya. Misalkan
saya punya 1000 buku ya, 1000 buku. Ingin diberikan ke 0 orang. Maka coba ya, saya punya 1000 buku, ingin diberikan ke 0 orang. Ada nggak orang yang mau dibagikan? Kan nggak ada orang yang mau dibagikan, maka saya tidak bisa melakukannya, ya kan? Saya tidak bisa melakukannya karena nggak ada yang mau dibagi, karena nggak ada orang yang mau dibagikan, maka saya tidak bisa melakukannya. Jadi punya sebanyak apapun kalian, ya, punya sebanyak apapun kalian, tidak bisa kita berikan karena tidak ada orang yang mau diberikan, karena tidak ada yang menerima gitu ya, tidak ada yang menerima. Nah, jadi ini sama seperti ini. Sehingga lebih bagus yang mana nih? Lebih bagus yang mana? Apakah kalian punya banyak kekayaan tetapi tidak ada lagi katakanlah orang miskin yang ingin dibagikan, sehingga kekayaan kalian itu akan sia-sia. Katakan seperti itu ya. Tetapi misalnya kalian tidak punya kekayaan nih, 0. Kalian tidak punya kekayaan, ingin kalian bagikan ke semua orang. Ke banyak orang. Maka apa yang didapatkan oleh mereka? Senyuman. Ya kan? Senyuman itu pasti dimiliki oleh semua orang. Walaupun kalian tidak punya kekayaan, 0, tapi kalian masih memiliki senyuman, maka orang-orang tersebut juga akan berterima kasih. Karena sudah apa? Karena sudah diberikan senyuman. Ya kan? Walaupun kalian tidak punya apa-apa nih, tidak punya apa-apa. Jadi mereka tidak dapatkan kekayaan karena kalian tidak mempunyai kekayaan, tetapi kalian punya senyuman. Artinya mereka masih mendapatkan, masih menerimanya, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bilangan rasional. Nah, sehingga kita menuliskannya, bilangan rasional itu adalah A per B. Ini saya 100% kan dulu. Jadi bentuknya A per B di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat. Kemudian B-nya tidak 0 ya, B-nya tidak 0. Kenapa B tidak 0? Karena tadi ya tidak boleh membagi dengan 0. Oke. Seperti itu ya. Jadi itu gambaran dari pemikiran tentang bilangan ya. Nah, kemudian muncul lagi permasalahan ya. Ternyata tidak hanya sampai di bilangan rasional ya. Ini bilangan rasional. Ada lagi muncul permasalahan. Contoh misalkan begini. Kalian punya bilangan akar 2. Akar 2. Akar 2 itu apa sih akar 2? Akar 2 ini kan artinya apa? Artinya kita disuruh untuk menentukan bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan siapa? Menghasilkan 2 gitu loh. Menghasilkan bilangan 2. Maksudnya apa? Jadi kita harus mencari A. Kalau kita kalikan dengan A, maka jawabannya harus 2. Siapakah bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya adalah 2? Kalau akar 4 gampang ya kan? Akar 4 itu adalah 2.
Akar 9 itu gampang. Jawabannya berapa akar 9? 3. Ya kan? Kenapa? Karena 2 dikalikan 2 ini hasilnya 4. Kan begitu kan? Ini juga karena 3 dikalikan 3 hasilnya 9. Nah, sekarang kalau akar 2. Akar 2 siapa tuh? A kali A. Siapa kali siapa? Bilangannya dirinya sendiri dikalikan hasilnya 2. Kan menimbulkan suatu kebingungan ya kan? Pusing kita ya kan. Kalau misalkan 1 kali 1. 1 kali 1 itu kan berapa? 1 ya kan? Atau misalkan kurang ya, masih tidak pas. 1,5 misalkan. 1,5 kalikan 1,5. Berapa 1,5 kali 1,5? 2,25 ya kan? 2,25. Wah, kelebihan. Kita inginnya hanya 2 saja ya kan? Berarti berapa ya? Mungkin kalau 1,3 misalkan. 1,3 kali 1,3. Ini berapa nih? 1,69 ya. 1,69. Masih kurang. Lagi misalkan 1, berapa? 1,4 misalnya ya, kali 1,4. Oke, maka hasilnya 1,96. Wah, sudah mendekati itu. Kalau dia 1,5 kelebihan, ternyata kalau 1,4 dia masih kurang dikit. Nah, ternyata kita menggunakan bilangan rasional di sini, bilangan rasional. Tetapi bilangan rasional yang kita gunakan 1,4 kali 1,4 ini juga belum memenuhi ya kan, belum sampai. Oke, desimalnya ditambahkan segalanya ya. Ternyata bilangan desimal itu ternyata dia banyak sekali di sini ya kan, seperti itu. Nah, 1,4 setelah 1,4 berapa lagi sehingga dia bisa mencapai 2. Nah, ternyata desimalnya itu tidak ada henti-hentinya. Ya, desimalnya itu tidak ada henti-hentinya. Nah, bilangan yang seperti ini, bilangan yang desimal, bilangan rasional ya, bilangan rasional. Oke, bilangan yang desimalnya tidak berhenti, ini disebut dengan bilangan irasional. Oke. Bilangan yang desimal tidak berhenti disebut dengan bilangan irasional. Oke. Nah, berarti secara sederhananya kalau dia bilangan irasional, bilangan yang desimalnya tidak berhenti. Nah, dengan kata lain, bilangan irasional itu R-nya 2 atau 1 ya? Bilangan irasional itu kebalikan dari bilangan rasional. Kalau bilangan rasional itu bisa berbentuk pecahan, berarti bilangan irasional ini tadi sudah ya, bilangan yang desimalnya tidak berhenti ya. Nah, atau dengan kata lain, bilangan irasional itu bilangan yang tidak dapat dibentuk menjadi pecahan, yang tidak dapat dibentuk menjadi pecahan. Oke. Pecahan. Nah, seperti itu ya. Jadi bilangan irasional itu bilangan yang tidak dapat dibentuk menjadi pecahan. Oke, contoh bilangan irasional yang lain. Ya. Contoh bilangan irasional
yang lain ya. Kalian mengenal istilah pi ya, istilah pi. Ini pada lingkaran ya, pada lingkaran. Pasti ingat ya, karena di sekolah dasar seingat saya sudah belajar lingkaran ya kan, luas lingkaran, keliling lingkaran ya kan. Berapa pi yang kalian kenal? Saya yakin di guru-guru kalian dulu di sekolah dasar sudah memperkenalkan pi. Pi itu biasa dituliskan dengan 22/7 ya. Atau bisa juga dengan berapa? 3,14. Nah, ingat menyebutkannya bukan 3,14 tapi 3,14 ya. Nah, pi itu ini sebenarnya bukan 22/7. Ini simbolnya bukan sama dengan, tapi kira-kira ya. Kira-kira atau pendekatan. Jadi pi itu kira-kira 22/7 atau 3,14. Ya, 3,14. Ini hanya untuk memudahkan perhitungan ya, memudahkan perhitungan. Padahal nilai pi ini merupakan bilangan irasional ya, bilangan irasional. Ini adalah bilangan irasional. Contoh bilangan irasional. Artinya dia nggak bisa dibentuk 22/7 dan dia juga bukan 3,14. Perhatikan ya, coba ya. Kalau kita gunakan kalkulator ya, kita gunakan kalkulator. Misal nih, 22 dibagi 7. Nah, kita lihat. 22 dibagi 7 ternyata 3,1428571429. Ya kan? Seperti itu kan? Coba kita ulangi ya. 22 dibagi 7. Nah, itu ya. 3,1428571429. Ternyata dia di sini ada cuma sampai ternyata sangat panjang. 27 itu lumayan panjang. Tetapi yang kita gunakan nanti cuma di 3,14 saja. Ya kan? 3,14. Oke. Hanya sampai 3,14. Padahal ya kan, 22/7 itu ternyata lumayan panjang ya kan. Nah, seperti itu. Kemudian satu lagi, lihat di kalkulator biasanya ada nilai pi ya. Nah, saya punya pi. Nah, perhatikan. Sekarang perhatikan yang sebelah sini ya. Ini adalah 22/7. Yang ini ya, 22/7 yang ini. Yang saya tunjuk ini ya. Ini adalah pi. Sama nggak antara pi dengan 22/7? Hanya sama di 3,14-nya saja ya kan. 3,14-nya saja. Setelah itu ternyata bilangannya berbeda. Paham ya? Ternyata pi itu bilangannya bukan hanya 22/7, tetapi dan bukan hanya 3,14, dia masih panjang lagi ke belakang ya kan. Nah, pi itu tidak bisa pi itu merupakan bilangan irasional karena tidak bisa dibentuk pecahan. Karena tidak bisa dibentuk pecahan ya. Dibentuk pecahan. Karena tidak bisa dibentuk pecahan dan juga desimalnya tidak berhenti dan tidak berulang ya, dan tidak berulang. Oke. Tidak berhenti dan tidak berulang. Nah, itu ya bilangan irasional. Oke. Itu contoh tadi bilangan irasional. Nah, sekarang kita coba ambil, pi, karena saya tadi bilang tidak berhenti dan tidak berulang, desimal dari pi 3,14 dan seterusnya ini dan seterusnya ini sudah ditemukan sebanyak sampai dengan
5 miliar. 5 miliar digit. 5 miliar digit. Dan dia tidak berulang. Tidak ada polanya, tidak berulang. Ya, tidak berhenti juga. Artinya apa? Setelah 5 miliar digit, masih ketemu lagi ada 5 miliar 1. Ya, 5 miliar 1. Digit yang berikutnya. Tidak berulang dan tidak berhenti ya. Tidak berulang dan tidak berhenti. Oke. Nah, itu tentang pi ya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan dari bilangan-bilangan yang tadi saya jelaskan. Jadi ada bilangan asli, kemudian bilangan cacah, ada bilangan bulat, ada bilangan rasional, dan ada bilangan irasional. Oke. Nah, oke, ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Nah, sekarang kita gunakan diagram ya, kita buat diagramnya. Katakan ini bilangan asli, ya ini bilangan asli. Oke, ini bilangan asli. Kemudian ada bilangan yang lebih besar dari bilangan asli. Saya buatkan pakai warna merah, yaitu bilangan cacah ya, bilangan cacah. Ya, ini bilangan cacah. Cacah itu bedanya dengan asli hanya nambah satu anggota. Anggotanya yaitu si 0 ya kan. Bilangan asli. Oke. Kemudian yang lebih besar dari bilangan cacah ada bilangan bulat ya, bilangan bulat. Oke. Nah, yang lebih besar dari bilangan bulat, ada yang namanya bilangan rasional, ya kan? Bilangan rasional. Kenapa? Jadi bilangan rasional itu memuat bilangan bulat, bilangan cacah, dan bilangan asli. Ada yang tidak masuk ke dalam bilangan bulat. Contohnya apa? Bilangan yang ini saya tuliskan ya. Bilangan cacah yang tidak ada di bilangan asli itu 0. Bilangan bulat yang tidak ada di bilangan cacah dan asli itu contohnya bilangan negatif ya. Ini ada di sini bilangan negatif ya, bilangan negatif. Yang di luar dari cacah dan asli. Nah, yang di luar dari bilangan bulat yaitu ada yang namanya bilangan yang berbentuk pecahan ya, yang di sini berbentuk pecahan atau desimal ya, atau desimal. Nah, ternyata tadi ya ada bilangan yang tidak termasuk rasional. Kita pakai warna berbeda. Ini disebut dengan bilangan irasional ya, bilangan irasional. Oke. Nah, ternyata bilangan rasional itu tidak ada tidak masuk di bilangan rasional. Nah, semua bilangan ini dihimpunlah sehingga menjadi satu. Ini dihimpun semuanya. Disebut dengan bilangan real ya, bilangan real. Oke. Gitu ya, bilangan real. Jadi bilangan real itu semua bilangan rasional dan semua bilangan irasional. Oke. Nah, ini diagram kesimpulannya. Jadi itu dulu ya pembelajaran hari ini. Silakan dipahami. Dituliskan di buku ya. Kalau kalian punya bukunya silakan tuliskan. Jadi pelan-pelan saja. Ini masih pemanasan ya. Pemanasan dalam belajar
matematika di sekolah menengah pertama atau MTS, Madrasah Tsanawiyah. Baik, terima kasih itu dulu untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai bertemu kembali. Semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.